Oke, selamat malam sobat-sobat Supriyanto Cah PCT dimanapun berada. Tadi ngevlog sore ya. Nyadar, langsung saya upload kan saya karena udah pede banget, langsung saya upload teman-teman. Langsung saya upload ke YouTube dan baru sadar ternyata mic saya, Saramonic saya itu saya tadi off teman-teman. Nah ini Saramonic saya ini off mati. Dan saya pede banget tadi bahwa wah Saramonic saya aman kok gitu. Pas sudah selesai upload, saya lihat ya Allah gitu. Ternyata off. Ya wes saya wawancara selama berapa menit tuh buat cukup lumayan lama tadi ya sama Babi itu mungkin ada 10 menitan atau 80 menit dan ternyata ya wes lah mau tak take down gak ya tapi biarin aja lah. Walah. Dan ini ada inilah guys, ada keajaiban menurut saya nih. Saya tuh orang yang lagi belajar jualan teman-teman ya belajar usaha gitu. Dan ternyata memang untuk usaha itu ya naik turun teman-teman. Naik turun gitu ya. Terus namanya orang jualan dan mental benar harus kuat teman-teman. Kalau lilahnya nggak tinggi, wah bener jempalik. Karena di dunia bisnis, di dunia jualan, di dunia marketing itu tidak ada yang pasti. Selalu bisa jadi naik, bisa jadi turun, bisa jadi ambrol, dan lain-lainnya. Tapi pertama memang dalam berwirausaha, berentrepreneur, mental yang dikuatkan adalah bahwa ini harus yang bisa kok. Bisa. Jadi teman-teman kalau ngelihat orang-orang hebat di luaran sana gitu ya, bagaimana pendiri Google, bagaimana pendiri Tesla, gimana YouTube kok bisa berkembang seperti ini, itu pasti tidak mudah teman-teman. Apalagi kalau teman-teman baca biografi orang-orang besar di Indonesia ya, kayak yang milik Astra, BCA, Jarum segala macam deh. Mereka-mereka ini ternyata nggak semuanya dari orang-orang yang basically-nya orang kuat gitu, tapi justru mereka yang kesulitan hidupnya luar biasa gitu. Dan mungkin teman-teman juga ada yang tahu bahwa sekarang ada yang pemilik Cleo gitu, yang itu chat Avian kalau tidak salah itu dulunya juga orangnya luar biasa. Udah sukses, udah punya pabrik aja, hidupnya tetap naik bis kalau nggak salah. Padahal dia punya BMW gitu. Tapi demi mengirit supaya bertumbuh bisnisnya ya harus menempa diri dengan kesulitan-kesulitan teman-teman. Dan today, hari ini tuh saya alami. Gimana saya tuh dari nggak ngerti jualan, saya jualan, pernah berhasil luar biasa pada saat COVID, tapi tiba-tiba ya udah grafiknya turun dan sampai saat ini turun gitu teman-teman. Dan saya tetap harus survive gitu dalam kondisi apapun saya harus survive. Nah ini yang diperlukan mental teman-teman, mental ya mental terakhir, mental petempur yang harus dimiliki gitu ya menurut saya ya pasrah ke Allah. Itu yang menguatkan saya sampai detik ini. Kalau saya cuma ngandelin pikiran saya sendiri, usaha saya sendiri, jempalik, jengkang, tumbang, dan saya give up. Tapi saya berpikir saya harus survive, saya harus gimana mencukupi kebutuhan keluarga, harus menyelesaikan hutang-hutang yang muncul dari hutang usaha, hutang rumah, dan lain-lainnya gitu ya. Dan saya patokan pegangan saya sini ya sekarang ya Gusti Allah ya. Pokoknya saya pasrah, saya bermohon ke Allah aja. Dan kayak malam ini teman-teman, ini saya pamer atau apa gitu ya, bukan apa-apa ya, saya agak bayangkan nih, ada yang lihat tuh, ini keajaiban teman-teman bagi saya. Ada orang order yang rada crazy menurut saya. Orang pesan produk saya, nanya paket yang paling besar berapa. Satu sisi ada juga yang nanya kok harganya, dia mau beli satu pack, dia berpikir kok harganya ini, oh tapi kok mahal ya, 10 pieces 50.000. Satu orang nanya. Terus satu lagi ada yang bertanya, coba saya baca chatnya ya. Baik, alhamdulillah, maaf ya jarang pesan lagi pas lagi sibuk. Aku mau pesen yang porsinya banyak, isi berapa aja ya. Tuh kan, berbalik teman-teman.
Kita nggak tahu, saya nggak tahu kok bisa gitu. Satu sisi ada orang yang beli 10 pieces saja ngomong mahal. Tapi ini hitungan detik ada yang chat lagi, saya mau beli yang porsi terbesar lah, bilang gitu ya. Intinya kayak gitu. Dan beliau beli nggak cuma satu, teman-teman. Sampai hampir 1 juta. Saya tanya, ongkirnya instan 90.000 tidak apa-apa gitu. Saya ngomong gitu tadi. Beliau beliau jawab, enggak, ini ini kirim instan ya, ongkir 90, kalau instan aman, aman aja. Ya Allah. Bayangkan, ngirim barang ke Bekasi, teman-teman ya. Dan ini yang lebih crazy lagi, selain ongkirnya lumayan bagi saya ya 90.000, karena banyak yang teriak-teriak ongkir mahal ya, mungkin nggak sesuai pasar aja gitu, bagi yang nggak sesuai orang yang dituju gitu. Ini ada orang yang justru beliau udah ya sepertinya udah pelanggan lama, kan udah cukup lumayan lama nih order, dan beliau bilang saya mau beli porsi terbanyaknya berapa. Crazy. Satu sisi orang yang bilang mahal dengan 10 pieces, ini beli yang terbanyak berapa porsinya, dan belinya nggak cuma satu, teman-teman. Sampai 3 pack. Langsung 750.000 plus. Tambah lagi, kurang lagi, masih tambah lagi 150.000, total 990.000. Ini di luar nalar orang waras. Di luar nalar, kadang-kadang kayak gini di luar nalar pikiran saya sendiri, teman-teman. Walaupun saya jualan gitu, tapi kok bisa ya? Orang bisa belanja sekali belanja tanpa mikir, dan gendengnya lagi, teman-teman. Beliau minta apa? Dikirim untuk 30 Januari. 31 Januari. Crazy gitu. 31 Januari, ini baru tanggal 17 hari ini. Artinya, sebulan lebih. Tapi beliau bayar sekarang. Kepikir di kepala pun saya nggak, kok bisa orang sampai sepercaya itu. Dan yang malah yang saya ngeri itu, kami lupa gitu. Jadi saya tadi, Bu, ini kan kondisi masih lama, nanti tolong dia ingatkan kembali ke kami, takutnya kami miss, kami kelupaan. Wah, justru saya takut lupa. Lah adalah. Beliau malah takut lupa, padahal yang pesen. Lah kami harus sebulan. Nah ini kan, pertama memang ini amanah, kedua juga harus ada timetable scheduling di kami gimana. Kadang-kadang saya ini kan posisi saat ini kan saya nggak ada admin, teman-teman, karena ya tadi ya penjualan saya agak turun, ya udah, dan nggak mampu saya sampaikan ke admin gimana terus saya, kalau memang sekarang saya nggak sistem gaji, mau nggak sistemnya ya baik lu jualannya berapa ya bagi beberapa, dan adminnya nggak keberatan, dan beliau milih mengundurkan diri, ya wes, mau nggak mau saya handle sendiri. Dan saya beberapa kali itu terjadi kayak gini, orang bayar duluan pada saat hari H ya, ada yang miss, ada juga yang enggak. Saya wanti-wanti biasanya, tolong diingatkan ya Bu, karena masih berapa hari lagi gitu. Tapi ada juga yang meleset, ya Allah. Kapan-kapan itu juga ada beli 750 atau 800 gitu. Sama, sering ngingetin. Tapi nggak selama ini rekor bagi saya. Sampai sebulan lebih sudah bayar duluan dan sudah transfer langsung. Ya Allah. Di dunia bisnis, di dunia saya jualan tuh kadang muncul mukjizat menurut saya nih. Kalau nggak kehendaknya Allah, nggak mungkin. Dan bekal saya, mental saya kayak tadi kan, ya Allah, nih varian jualan kok kurang gitu. Iklan saya terus bayar terus iklan. Saya tuh di apa namanya, di Facebook itu bayar 100 200 tiap hari. Dan majority detik ini boncos, teman-teman. Tapi ya coba saya istiqomah selagi masih ada gitu, saya putar langsung aja buat ngiklan. Tapi caranya Allah ternyata berbeda gitu. Bisa jadi agak dari iklan. Yang dari iklan paling masuk ya isi 20, isi 10, isi 30 itu paling jos gitu. Satu. Itu pun juga agak jarang. Tapi justru yang repeat ini tiba-tiba kadang-kadang munculnya crazy, teman-teman. Ya itulah, teman-teman. Memang saya yakin banget bahwa tugas kita itu adalah ikhtiar, teman-teman. Kalau yang saya renungkan, oh iya, tugas utama kita adalah ikhtiar. Masalah hasil benar-benar karena Allah, teman-teman. Saya benar-benar pasrah, lillah, yang terjadilah. Saya pasrah aja ke Allah. Saya udah losin aja. Kalau saya pikirkan, stres, teman-teman. Kalau dipikirin, nggak mampu. Lawang coba bayangin, saya ngiklan, boncos mulu. Itu WA saya sampai berderet-deret, teman-teman. Ya mungkin saya spill. Nah, ini saya spill sekilas. Nih, ini WA masuk banyak sekali nih.
nomor WA yang masuk dari iklan. Tapi majority berapa bulan yang terakhir ini ya mereka nanya. Dalam sehari aja bisa puluhan bahkan ratusan iklan upload. Apalagi kalau saya gempur dengan budget yang naik terus ya, misalkan saya sampai 300, 500, 400, wah pasti saya banjir leads gitu, banjir WA masuk. Tetapi leadsnya ini masih sangat rendah untuk closing. Saya alamin nggak tahu apakah daya beli, tapi tiba-tiba ya muncul cara lain Allah membalasnya dengan begitu, teman. Ada orang yang tanpa ditawarin, tanpa kita banyak bicara, langsung tanya. Kayak tadi saya sampaikan, saya mau beli paket terbesarnya berapa. Dan saya beli tidak cuma satu, ada 4 paket langsung jebret. Benar-benar di sini keyakinan, keimanan, mental benar-benar diuji, teman-teman. Tapi bagi yang sudah benar mentalnya kuat, gak ada masalah. Jadi entrepreneur itu memang mental harus kuat pada saat drop, pada saat sulit, pada saat jualan sepi. Wah, itu benar-benar kalau iman dan itunya nggak kuat, tumbang, teman-teman. Tapi pada saat iman teman-teman kuat, hakul yakinnya ke Allah kuat, kalau dekengane pusat itu dahsyat, ya pokoknya berpikir ya udah, tugas sadar sesadar-sadarnya, ingat seingatnya bahwa tugas kita adalah ikhtiarnya, jalan ikhtiar. Hasil milah, hasil pasrah kepada Allah. Ada masalah, minta ke Allah. Ada masalah, minta solusi, minta jalan keluar. Maka pikiran kita fresh, tenang, menghadapi apapun, mau positif, mau negatif, tetap smile, tetap semangat. Nah itu teman-teman, keajaiban yang saya alamin today, sore ini.